Hai semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Di Saturday Story kali ini gue masih bakalan ngebahas tentang mitos-mitos yang beredar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, di Saturday Story yang episode kali ini, gue bakalan ngebahas kelanjutan dari mitos-mitos yang berada di Pulau Jawa. Gue bakalan seperti kemarin yang di Sumatera, gue bakalan ngebahas beberapa kota doang yang berada di daerah Pulau Jawa. Nah, mungkin beberapa dari mitos-mitos ini sudah ada yang pernah kalian dengar atau baru pertama kali kalian dengar, atau mungkin kalian berasal dari kota yang gue sebutin nanti, dan mungkin mitosnya ada yang ada mitos-mitos yang lain atau belum terlalu komplit gue ceritain di mitos edisi Pulau Jawa kali ini. Boleh nanti kalian komen di bawah, kalian taruh apa aja mitos-mitos yang kalian ketahui di bawah. Penasaran apa aja mitos-mitos yang berasal dari Pulau Jawa ini? Yuk kita langsung ke videonya. Nah, yang pertama berasal dari DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ini ada Danau Sunter. Siapa sih yang nggak tahu Danau Sunter? Pasti beberapa dari kalian orang Jakarta pasti udah tahu dong Danau Sunter. Nah, di Danau Sunter ini adalah danau buatan yang dibangun pada tahun 1970-an. Nah, danau seluas 33 hektar ini berada di Kelurahan Sunter Agung yang juga dikenal dengan nama Sunter Podomoro. Danau Sunter dibangun untuk pengendali dari banjir. Jadi biar nggak banjir, dibuatlah danau ini. Jadi airnya tuh bisa mengalir ke danau ini. Nah, namun perlahan juga fungsinya ini sebagai arena rekreasi. Jadi dia beralih juga dari yang tadinya cuman buat saluran biar air nggak ke jalanan, jadinya sekarang juga bisa jadi tempat buat rekreasi, nongkrong-nongkrong segala macem. Nah, Danau Sunter ini kerap dijadikan lokasi ritual, meminta togel oleh para pendatang. Jadi pendatang tuh suka ke sana buat minta togel. Kalian tahu kan togel yang nggak baik juga sih main togel, ya pokoknya gitu togel. Ritual itu dilakukan di tengah danaunya Sunter. Jadi di tengah-tengah danau kalian ngelakuin ritual buat meminta togel tersebut. Nah, ada sebuah pulau kecil yang oleh seorang orang setempat disebut sebagai pulo. Jika berjalan-jalan di sana, di sepanjang pinggiran danau itu, kalian akan terlihat sebuah pulau kecil yang kurang dari 1 hektar ukurannya di tengah danau itu. Padahal dari kejauhan pulau itu tidak berpenghuni seperti pulau biasa. Jadi pulau itu kayak kosong aja gitu sebenarnya. Nah, pulau biasa yang hijau dipenuhi pepohonan kelapa, mangga, dan juga pisang. Jarak antara tepi danau dan pulau sekitar 30 meter. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Untuk menuju ke sana dibutuhkan perahu kecil atau getek. Atau getek kan yang kayak buat narik gitu loh, yang dari papan bambu papan sih, nah yang kayak gitu. Nah, kini udah jarang sih pendatang tuh datang ke sana untuk mengunjungi Danau Sunter tersebut untuk tujuan mistis, tapi lebih banyak sih ke rekreasi ya sekarang. Nah, sebagian area danau buatan tersebut kini sudah disita. Jadi beberapa udah disita. Nggak baik juga lah soalnya kan kalau ada hal-hal kayak gitu. Nah, dan lampu penerangannya juga sekarang udah ditambah, jadi kesan mistisnya udah gak begitu kayak dulu. Para pengunjung juga dimanjakan dengan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur sepeda. Jadi sekarang kalau kalian kesana buat tujuan mistis, itu sudah gak tujuan kayak ritual minta nomor togel dan segala macam, itu udah gak bisa, karena udah disita, gak boleh. Emang gak baik juga kalian pada main kayak gitu. Nah, boleh kalian percaya boleh gak tentang kisah pulau ini ya. Maksudnya orang datang ke sana minta nomor, minta togel, terus dapet gitu. Ritual minta nomor, minta togel, terus mereka akhirnya dapet kayak gitu. Boleh kalian percaya, boleh nggak? Atau mungkin kalian ada yang pernah ke sana buat hal-hal kayak gitu? Ya nggak baik ya main-main kayak gitu ya. Pokoknya kan sama aja kayak main judi itu togel. Nah, atau mungkin ada kisah
lainnya, mitos lainnya yang berasal dari DKI Jakarta, ada warga DKI Jakarta yang nontonin ini, kalian boleh tambahin di bawah, di kolom komentar di bawah. Boleh tambahin ada mitos apa aja yang pernah kalian dengar selain ini. Kolom komentar gue terbuka buat kalian. Selanjutnya yang kedua berasal dari Banten. Kalau di Banten ini udah gak heran ya tentang hal-hal kayak begitu, maksudnya yang berbau mistis, terus mitos-mitosnya juga pasti banyak kan. Nah, beberapa dari kalian pasti pernah denger dan tahu, mungkin udah gak heran sama Banten ini ya. Nah, di sini di Banten ini ada situs batu tulis Murui di Kampung Murui, Desa Murui, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandegalang, Banten. Nah, situs ini merupakan benda cagar budaya atau BCB, peninggalan kerajaan Pucuk Umum. Batu tulis itu sebenarnya ditemukan warga pada tahun 80-an, 1980-an ya. Kala itu batu tulis terlilit akar pohon besar yang ada di lokasi tersebut. Namun kemudian batu tulis itu diangkat dari lilitan akar pohon tersebut. Akhirnya sekarang batu itu kelihatan ya, tadinya kan awalnya ketutupan tuh. Nah, Pemkab setempat Pandegalang lalu menjadikannya sebagai kawasan wisata. Jadi sekarang tempat ini bisa jadi kawasan wisata juga ya teman-teman. Nah, menurut cerita warga setempat, batu tulis Murui ini memiliki mitos yang tak boleh dilakukan pengunjung. Ada larangan bagi setiap pengunjung batu tulis agar tidak melakukan hal-hal yang sembarangan atau senonoh. Misalnya kayak kalian tuh naik ke atas batu tersebut, atau merusak lingkungan dan berbuat mesum di sana. Jika langgaran tersebut dilanggar, pelaku akan terkena celaka kemudian. Nah, bahkan konon bagi pasangan yang datang dan berbuat tindakan berasusila kayak gitu di lokasi tersebut, maka ikatan cintanya tidak berlangsung lama alias bisa putus di tengah jalan. Nah, batu tulis yang memiliki diameter tinggi sekitar 1,5 meter dan lebar 1 meter itu dikabarkan menyimpan nilai mistis. Konon tidak sedikit warga yang mempercayai pengaruh dari keberadaan batu tulis tersebut. Bahkan nih, tidak sedikit pengunjung yang datang memiliki tujuan tertentu seperti ingin mendapatkan barang atau memiliki unsur gaib dan serta tujuan lainnya. Minta-minta hal yang begitu deh. Nah, dari cerita warga setempat, pada masa Kesultanan Banten, lokasi batu tulis ini pernah menjadi tempat singgah Sultan Banten, yaitu Muhammad Sultan Sifa Jainal Arifin, yang penyebar agama Islam di Banten sebelum Sultan Hasanuddin. Selain dari Sultan Muhammad ini yang menjadikan batu tulis sebagai tempat singgah, ada juga Nyi Kamilah yang pada masa itu singgah ke batu tulis dalam upaya untuk syiar agama Islam pada masa penjajahan Belanda dulu. Nah, kalau ini sih nggak heran ya, maksudnya kan dia dijadiin cagar juga kan, cagar budaya. Terus ini juga batu tulis gitu. Ya wajar lah kalian dilarang buat menaiki batu itu. Dalam artian mungkin emang itu batu keramat, atau bisa juga kalau kalian naik ke batu itu nantinya batunya rusak, jadi wajar aja dibikin larangan kayak gitu. Kalian gak boleh berbuat hal-hal senonoh, ya itu wajar sih. Masa kalian buat hal-hal senonoh di hutan kayak gitu ya, atau maksudnya bukan hutan sih, kayak di dalam-dalam tempat wisata, kayak di pojok-pojok yang gelap-gelap itu ngapain kayak gitu. Ya gak baik juga lah buat senonoh, makanya dibikinlah larangan-larangan itu. Nah, balik lagi yang kayak gue bilang, boleh kalian percaya, boleh kalian enggak tentang mitos ini. Dan kalau gue pribadi nganggap mitos ini tuh sebagai sesuatu peraturan yang dibuat yang ada hukumnya, maksudnya ada hukumannya. Jadi kalian berbuat apa, nanti dapatnya hukumannya itu yang kalian larang, peraturannya itu. Nah, jadinya itu mitos kalau menurut gue. Gue sendiri orang yang bisa dibilang percaya nggak percaya juga sama yang namanya mitos. Nah, kalian boleh percaya, boleh enggak, itu hak kalian. Nah, mungkin ada yang dari Banten, kalian tahu, mungkin ada gue yang kurang gue jelasin, kalian boleh komen di bawah. Kolom komentar gue kebuka buat kalian semua. Lanjut di daerah yang ketiga, gue ngambil Jawa Barat di sini. Siapa sih yang nggak tahu Jawa Barat? Ibu kotanya Bandung. Di Bandung banyak kan cerita-cerita
urban legend, mitos-mitos juga banyak, nggak kalah banyak dari Banten tadi. Nah, di sini ada legenda urban di Kabupaten Ciamis ini melekat erat di benak para masyarakat. Ada satu kampung yang warganya tidak berani membangun rumah 2 lantai atau bertingkat, jadi mereka rumahnya semua 1 lantai. Mitosnya sih bila si pemilik rumah melanggar perintah ini, bakalan terkena malapetaka. Mitos larangan rumah bertingkat di dusun Karangkamulian yang berada di sekitar situs Ciung Wanara, desa Karangkamulian, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, umumnya dipercaya dan dijaga oleh warga setempat. Namun ada juga yang meyakini itu hanya sugesti pribadi masing-masing. Percaya dan tak percaya, mitos tersebut sudah terlanjur dipatuhi oleh warga dusun Karangkamulian. Jadi di sini ada mitos mengenai tentang para warga di dusun itu nggak boleh punya rumah lebih dari 1 tingkat. Nah, mitos tersebut tidak lepas dari sejarah kerajaan Galuh Ciung Wanara yang sudah ada sejak abad ke-7. Jadi emang udah dari beratus-ratus tahun yang lalu ya mitos ini. Nah, Galuh bermakna satu keagungan paling atas. Galuh pun memiliki arti permata atau dalam pribadi manusia berarti hati yang murni. Sehingga Galuh itu posisinya diyakini yang paling atas, melambangkan kejujuran, hati yang murni, dan jangan angkuh dan tak boleh sombong. Jadi kalau rumah warga dibangun 2 lantai atau di tingkat, berarti melebihi posisinya si Galuh. Karena di sini ada petilasan kerajaan Galuh yang posisinya paling tinggi. Nah, makanya warga setempat nggak boleh punya rumah lebih tinggi daripada kerajaan Galuh ini. Warga di sini juga sudah mengetahui dan takut kalau membangun rumah 2 tingkat. Bagaimana kalau ada warga yang melanggar? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Nah, salah satu ceritanya ada seorang warga tengah membangun rumah 2 lantai. Lagi-lagi percaya dan tidak percaya, kalian boleh percaya, kalian boleh enggak juga ya. Konon si pemilik rumahnya saat berkendara menabrak 5 orang hingga orang tersebut tewas. Kini rumah tersebut dibiarkan terlantar dan tak dilanjutkan lagi proses pembangunannya. Kisah lain warga yang memaksa meningkatkan rumahnya malah meninggal karena kecelakaan. Ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, mitos boleh dipercaya boleh enggak, dan juga emang udah dari sesepuh mungkin ya, dari leluhur gitu, dari beratus-ratus tahun sebelum kita ini ada, biasanya tuh mitos emang udah ada dari zaman dulu. Ya kalian boleh percaya boleh enggak mengenai mitos ini. Kayak mitos ya ini hampir mirip kayak mitos rumah tusuk sate ya. Nanti deh di video selanjutnya kalau memang kalian tertarik buat gue ngebahas itu, kalian boleh komen di bawah. Nah, di rumah tusuk sate juga secara singkat katanya membawa malapetaka. Nah, mirip-mirip lah kayak gini kan. Nggak boleh rumah 2 tingkat, nanti yang ada terkena malapetaka segala macem. Balik lagi ke kalian, kalian boleh percaya boleh enggak tentang kisah mitos ini. Kolom komentar gue terbuka di bawah, kita bisa berdiskusi di bawah. Dan mungkin ada yang kurang, kalimat gue ada yang salah, kata-kata gue ada yang salah, boleh kalian juga komen di bawah mengenai mitos ini. Lanjut, kemudian ada dari Jawa Tengah. Di sini mitosnya yaitu dilarang keluar rumah saat tanggal 1 Suro. Nah, tanggal 1 Suro sendiri merupakan hari yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam dan dianggap keramat oleh masyarakat Jawa dan biasanya menjadi hari libur nasional. Pada 1 Suro banyak ritual-ritual khusus yang dijalankan oleh masyarakat Jawa, seperti ritual cuci keris dan ritual-ritual lainnya yang dipercayai berkaitan dengan hal-hal yang mistis, berbau mistis. Karena pada hari 1 Suro dipercaya banyak makhluk halus yang berkeliaran, maka para orang tua akan melarang anak-anaknya keluar rumah karena dikhawatirkan diganggu oleh makhluk halus yang berkeliaran. Mitos selanjutnya yang cukup bikin jengkel adalah larangan pergi di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu harinya orang weekend tapi malah dilarang buat keluar-keluar. Orang Jawa menganggap bahwa hari Sabtu adalah hari yang kurang baik dan disarankan untuk menunda kepergian di hari-hari itu. Kalau bisa sih berpergian di hari lain aja.
Namun meskipun pada ada mitos ini, banyak orang Jawa mulai meninggalkan mitos ini dan mulai berpergian di hari Sabtu. Balik lagi di mitos di Jawa Tengah yang mengenai hari Sabtu ini boleh kita percaya boleh enggak ya teman-teman. Maksudnya gue nggak bilang ini lucu atau ini aneh atau ini menyebalkan tuh enggak. Boleh kalian percaya boleh enggak. Mungkin menurut kepercayaan di orang Jawa itu Sabtu hari yang buruk, ada juga yang berpikiran seperti itu. Cuman kalau mungkin anak-anak modern sekarang udah nggak terlalu percaya kalau hari Sabtu itu merupakan hari yang nggak bagus lah gitu. Ya gimana sih, Sabtu kan harinya weekend ya, Senin sampai Jumat kita cuman misalnya sekolah, ke kampus, kerja. Sabtu kita tujuannya biasa kan orang-orang keluar buat malam minggu, yang pacaran terus jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke kafe bareng teman-teman, tapi malah nggak dibolehin keluar. Ya boleh kalian percaya boleh enggak sih mengenai mitos yang satu ini. Cuman kalau yang buat malam satu suro ini mungkin masih banyak yang percaya ya kayaknya, karena kan katanya tadi tuh hari keramat bertabrakan dengan hari raya Islam kan ya. Bisa jadi emang harus dilakukan ritual yang tetap berjalan seperti biasanya agar buat menjaga-jaga lah, ibaratnya kayak gitu. Ritual dilakukan untuk seperti itu kan biasanya, untuk menjaga. Nah baik lagi, kalian boleh percaya boleh enggak. Dan ada yang dari Jawa Tengah, mungkin kalian boleh komen di bawah, mungkin gue ada yang kurang lengkap atau ada salah-salah kata. Kemudian selanjutnya ada Daerah Istimewa Yogyakarta atau Jogja. Nah, ini Jawa lagi ya, maksudnya Jawa yang benar-benar Jawa kayak gitu. Nah, di sini mitos orang Jawa terutama di daerah Jogja yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki adalah larangan pemakaian baju berwarna hijau saat datang ke pantai selatan atau pantai Parangtritis. Mungkin kalian udah gak asing ya sama larangan berpergian menggunakan baju berwarna hijau ini. Seperti yang kita ketahui kan katanya ada cerita tentang Ratu Pantai Selatan yang suka warna hijau ya. Jadi kita disarankan untuk gak pakai baju hijau juga karena takut tenggelam atau hilang. Nah, katanya tuh bakalan bukan hilang doang, terseret juga ke dalam arus pantai itu. Karena Nyi Roro Kidulnya itu murka waktu kita pakai baju warna hijau. Lalu ada juga mitos di Candi Prambanannya yang terkenal akan kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ini konon memiliki mitos juga. Bagi pasangan yang belum menikah dan datang ke sana untuk berwisata, maka hubungannya akan kandas di tengah jalan. Nah, padahal cukup banyak ya pasangan yang datang untuk melihat keindahan Candi Prambanan ini. Maksudnya namanya candi gimana sih, peninggalan zaman dahulu yang bisa dibilang emang benar masuk ke situs keajaiban dunia. Karena zaman sekarang udah gak ada orang yang bikin candi dan mungkin gak sanggup buat bikin candi. Karena kan candi juga bukan satu bangunan kayak gedung ya, bikinnya beda ya. Bahan mereka itu bukan kayak kita sekarang yang batu bata dicampur semen kayak gitu. Bahannya mereka membuat itu dulu gak sesimpel ini gitu, dan bahannya juga rumit bikinnya. Nah, awal mulanya mitos ini beredar pada zaman dulu. Banyak pasangan yang mau menikah kemudian berdoa dan memberi sesaji kepada patung Roro Jonggrang. Namun ada pasangan yang justru gagal menikah setelah berdoa di sana. Jadi hal itu dianggap sebagai mitos yang dipercaya sampai sekarang, bahwa pasangan yang belum menikah bisa saja putus jika datang ke candi tersebut. Nah, seperti yang gue bilang di Pulau Sumatera kemarin, di Jambi ada candi Muaro Jambi juga. Itu salah satu mitosnya sama kayak gini. Jadi pacaran suami istri dilarang buat berkeliling kalau bisa, karena konon katanya kalau kalian berkeliling nanti kalian bakalan berpisah dari pasangan kalian. Balik lagi, kalian boleh percaya boleh enggak, dan atau mungkin kalian ada yang pernah berpergian bersama pasangan ke candi ini terus putus, boleh juga komen di bawah kayak maksudnya bener gak mitos ini gitu. Nah, bagi kalian yang berasal dari Jogja boleh komen di bawah, mungkin gue kurang komplit menjelaskannya atau ada kurang kata-kata atau salah kata-kata, kalian boleh komen di bawah. Selanjutnya di list gue yang terakhir ada dari Jawa Timur.
itu tentang kisah angker dari Jurang Tangis yang berada di jalur eksotis hutan baluran Situbondo Banyuwangi. Nah, hutan baluran ini juga dikenal sebagai Afrika Van Java. Ini dia terkenal karena memang keeksotisan pulau ini dan keindahannya hutan ini maksud gue. Nah, hanya saja di balik seksi dan eksotisnya pemandangan di hutan ini, ada spot yang membuat penduduk sekitar pun tak berani untuk mendekat ke sana, yaitu Jurang Tangis, yang konon dulu katanya adalah aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai kisah jurang yang berada dalam kedalaman 18 meter itu sering terdengar suara perempuan menangis. Jadi kisahnya itu konon katanya di dalam jurang itu sering terdengar suara tangisan. Sehingga spot tersebut dikenal dengan nama Jurang Tangis. Itulah alasannya kenapa disebut Jurang Tangis, karena sering terdengar suara orang menangis. Nah, rumor yang berkembang di masyarakat, suara tangisan itu berasal dari kisah masa lalu, yaitu ada seorang gadis yang menunggu kekasihnya datang dan justru dia malah didorong masuk dan jatuh ke dalam jurang tersebut oleh kekasihnya sendiri. Jadi pacarnya sendiri yang ngedorong dia sampai akhirnya dia terjerumus masuk ke dalam jurang itu. Sehingga juga membuat kepala si gadis itu pecah karena terbentur batu-batu. Gadis itu tewas seketika dan arwahnya disebut-sebut menghuni Jurang Tangis. Tak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dituduh sebagai penyebab berbagai macam kecelakaan yang berada di jalur hutan baluran yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Keangkeran Jurang Tangis ini di jalur Situbondo Banyuwangi juga diperparah dengan cerita pembuangan mayat G30 SPKI, kejadian berdarah yang terjadi tahun 1965 yang menewaskan banyak banget orang-orang yang bisa dibilang tidak berdosa ya, teman-teman. Jenderal-jenderal juga banyak yang diculik lalu dibunuh. Nah, Jurang Tangis ini menjadi tempat pembuangan mayat yang diisukan berjumlah ribuan orang. Selain pembuangan mayat G30 SPKI ini, Jurang Tangis juga disebut sebagai tempat pembuangan mayat Operasi Petrus, yang mana targetnya adalah para penjahat. Kemunculan makhluk halus di jalur sepanjang 24 km itu juga dibarengin dengan rumor aroma busuk dari mayat-mayat yang ada di sana. Siapapun yang mencium aroma tersebut, maka itu merupakan sebuah tanda bahwa akan ada petaka yang menimpa diri mereka semua. Gimana ya? Kalau jurang itu udah gak heran ya, maksudnya pasti banyak, mungkin ada orang yang pernah mati bunuh diri, lompat ke jurang, seperti kisah gadis tadi yang konon katanya didorong sama pacarnya sendiri, dan akhirnya arwahnya itu menggentayangi jurang tersebut dan sampai ke jalan juga, dan dia tuh juga sampai menghantui para pengendara, katanya kan gitu. Boleh dipercaya boleh enggak mengenai mitos jurang ini, maksudnya mitos tentang cerita gadis ini. Kalau yang pembuangan mayat G30 SPKI itu, gue tidak membenarkan mungkin itu sebagai tempat pembuangan, tapi bisa jadi dulu memang dibuang beberapa mayatnya ke sana. Ya, seperti yang kita ketahui, G30 SPKI ini emang makan korban banyak ya, dan emang banyak korban-korban yang dibuang secara ya tergeletak aja gitu, kebuang kayak gitu, karena ribuan orang, bukan ratusan atau puluhan juga, ribuan orang tuh meninggal tanpa ada salah gitu, kayak orang yang gak bersalah pun ikut-ikutan meninggal gitu. Banyak banget lah pokoknya itu kejadian berdarah yang menurut gue bakalan selalu diingat masyarakat Indonesia ya, karena parah banget sih kejadian itu. Nah, boleh kalian percaya boleh enggak tentang mitos baluran ini ya, jalur ini yang panjangnya sekitar 24 km ini. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang dari Jawa Timur, boleh komen di bawah ceritanya maksudnya mungkin gue kurang komplit menceritakannya atau gue ada kesalahan kata, boleh kalian koreksi di bawah. Kolom komentar gue terbuka buat kalian.
Mungkin ini dulu mitos-mitos yang gue bahas di Pulau Jawa ini. Gak mungkin belum mencakup komplit banget atau mendetail banget, tapi secara garis besar tuh seperti ini mitos-mitos yang berada di Pulau Jawa. Nah, terima kasih yang udah menyimak video gue sampai akhir, nontonin video gue sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel gue sebagai bentuk dukungan kalian buat channel gue juga. Dan kalian juga boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Saturday Story yang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.